Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan berdiskusi terkait analisis laporan keuangan pada laporan keuangan pemerintah pusat. Diskusi kali ini kita bersama dengan teman-teman dari kelompok 6 yaitu Mauri Sinta, Namira Ataya, Prabowo Budianto, dan Salsabila Amin. Sebelum kita masuk ke materinya, kita tanya dulu kali ya kabar dari teman-teman kelompok 6. Gimana kabarnya guys? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk aja kali ya ke pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat. Silakan Salsabila Amin untuk memulai. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di sini aku bakal membahas mengenai LRA atau biasa kita sebut dengan laporan realisasi anggaran. Nah, di sini terdapat perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2021 dan juga tahun 2020. Serta terdapat pencatatan realisasi terhadap anggaran pada setiap komponen LRA untuk tahun 2021. Nah, di sini di kolom pendapatan negara terdapat 3 sumber penerimaan, yaitu yang pertama ada pendapatan perpajakan atau penerimaan ini yang bersumber dari pajak masyarakat. Nah, di mana dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan juga pajak di perdagangan internasional. Nah, yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan lain-lain yang sumbernya bukan dari pajak sendiri. Nah, dibagi lagi menjadi penerimaan SDA, penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan juga pendapatan BLU. Nah, yang ketiga ini ada penerimaan hibah yang merupakan penerimaan yang berbentuk uang. Nah, barang, jasa, atau surat berharga yang diberikan oleh pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, selanjutnya di kolom belanja negara terdapat dua aspek, yaitu untuk aspek pertama ada belanja pemerintah pusat yang dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga, utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lainnya. Nah, untuk aspek keduanya sendiri ada transfer ke daerah dan juga dana desa yang menjadi terdapat dana perimbangan atau yang mana dibagi menjadi dana transfer umum dan khusus. Untuk umum terdapat dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dan khusus untuk terdapat dana alokasi khusus, fisik dan juga non-fisik. Dana insentif daerah, dana keistimewaan DIP, dan juga dana konsumsi khusus. Di sini ada kemudian terdapat surplus atau defisit anggaran. Di sini nilai ini merupakan pengurangan dari pendapatan negara dan juga belanja negara. Nah, di kolom pembiayaan dibagi lagi menjadi tiga. Maaf. Nah, di sini kalau pembiayaan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pertama pembiayaan dana negeri atau biasa disebut dengan neto, penerimaan pembiayaan dan juga dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri, yang terdiri dari penerimaan cicilan, pengembalian, penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerimaan untuk surat negara neto, pinjaman dalam negeri neto dikurang dengan pengeluaran pembiayaan yang meliputi alokasi untuk penyertaan modal negara, dana pergulir, kewajiban yang timbul akibat pinjaman pemerintah. Selanjutnya, dan cadangan pembiaya untuk dana pengembangan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu ada pembiayaan luar negeri atau neto pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar dan juga maksudnya dan utang luar negeri. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya.
Oke, selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL. Nah, di dalam SAL ini berisi informasi tentang perubahan saldo anggaran lebih atau SAL selama periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2021. SAL ini mencatat transaksi yang mempengaruhi SAL, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, penggunaan SAL, dan penyelesaian SAL. Laporan perubahan SAL ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan pada akhir periode tertentu. Untuk SAL awal pada 1 Januari tahun 2021 ini sebesar 388,11 triliun. Selama periode tertentu terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 96,65 triliun dan penggunaan SAL sebesar 143,96 triliun. Lalu selain itu juga terdapat penyesuaian SAL sebesar 3,03 triliun. Lalu juga dengan demikian SAL akhir pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 337,77 triliun. Lalu sini ada neraca. Nah, ini dalam neraca ini terdapat aset, eh, lalu ada komponen yang namanya aset lancar yang meliputi kas dan setara kas. Terus juga ada berbagai piutang, yaitu bagian lancar piutang, bagian lancar tagihan, piutang PFK, lalu ada beban dibayar di muka, uang 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 muka dan persediaan. Investasi jangka panjang yang meliputi investasi jangka panjang permanen dan non permanen, dana bergulir dana bergulir. Lalu ada aset tetap yang meliputi tanah, peralatan, bangunan dan jalan, irigasi serta jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan lainnya. Piutang jangka panjang dan aset lainnya yang meliputi aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dana kelola BLU dan lain-lainnya. Dalam kelompok kewajiban dipisahkan antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi uang PFK, uang pada pihak ketiga, uang bunga, utang bunga, utang subsidi, utang transfer, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang digunakan dan sebagainya. Kewajiban jangka panjang meliputi utang jangka panjang dalam negeri yang berisi pinjaman dalam negeri, SBN dalam negeri, pembiayaan SUN ditangguhkan, utang jangka panjang, subsidi, dan utang jangka pendek luar negeri yang berisi pinjaman luar negeri dan utang lainnya. Lalu ada kelompok ekuitas. Dalam ekuitas ini tidak dijabarkan rincian keterangan yang menyangkut ekuitas tersebut. Cukup sekian. Lanjut ada laporan operasional yang dibacakan saya. Selanjutnya, kita akan diskusi mengenai laporan operasional pada laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin melalui pendapatan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional. Laporan operasional di sini menyajikan dasar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya,
yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Yang pertama, terdapat analisis komponennya. Jadi di sini itu terdapat pemisahan antara kegiatan operasional dan non-operasional. Berikut ini saya akan menjelaskan rincian analisisnya. Yang pertama, di dalam kegiatan operasional terdapat pendapatan operasional dan beban operasional. Sama halnya seperti komponen yang terdapat di laporan realisasi anggaran, pendapatan operasional terdiri atas pendapatan perpajakan. Di sini ada pendapatan PPH, PPN, PPB, PBB, cukai, bea masuk, bea keluar, dan pendapatan pajak lain-lain. Selanjutnya terdapat penerimaan negara bukan pajak, yaitu ada pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Selanjutnya beban operasional. Beban operasional ini meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan dan amortisasi, penyisian piutang tak tertagih, transfer ke daerah dan dana desa, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kegiatan non-operasional. Meliputi surplus atau defisit, pelepasan aset non-lancar, surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Selanjutnya, terdapat pos luar biasa, yang berisi pendapatan dan beban luar biasa. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Dan yang terakhir, surplus atau defisit laporan keuangan berasal dari pengurangan jumlah pendapatan tersebut dan jumlah beban tersebut. Pada masing-masing kelompok atau kegiatan operasional, non-operasional, dan pos luar biasa, ditetapkan terlebih dahulu surplus atau defisitnya. Selanjutnya saya akan menganalisis nominal dari kenaikan atau penurunan dari tahun 2020, tahun sebelumnya, ke tahun 2021. Yang pertama itu bagian pendapatan operasional. Pendapatan operasional pemerintah Republik Indonesia sejumlah 234,25 triliun dengan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 451,061 triliun. Kenaikannya ini sebesar 25,30%. Selanjutnya, komponen beban operasional. Beban operasional pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 itu sebesar 2,957,41 triliun dengan kenaikan sebesar 94,759 triliun. Kenaikannya itu sebesar kira-kira 13,70%. Dengan begitu, menghasilkan defisit dari kegiatan operasional sebesar 723,162 triliun dengan penurunan dibanding tahun lalu sebesar 94,759 triliun atau sebesar 11,59%. Dan yang terakhir, dari kegiatan non-operasional, pemerintah Republik Indonesia menghasilkan surplus sebesar 65,92 triliun dengan kenaikan sebesar 120,621 triliun atau sebesar 220,53%. Dengan begitu menghasilkan defisit laporan operasional sebesar 657,23 triliun dengan kenaikan sebesar 215,38 triliun dari tahun sebelumnya atau sebesar 24,68%. Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada analisis laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ini ada perbandingan antara periode 2020 dan 2021. Terus juga ada pemisahan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, kalau arus kas dari aktivitas
Kalau dari aktivitas operasional itu menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas untuk aktivitas operasionalnya. Nah, ini ada kas masuk sama kas keluar. Kalau kas masuknya itu ada penerimaan pajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Ini tuh sama aja kayak yang di laporan operasional rinciannya. Terus juga ada arus kas keluar itu terdiri dari beban belanja-belanja dan beban-beban seperti beban pegawai, barang dan jasa, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bansos, dana bagi hasil pajak, dan lain sebagainya. Terus ada aktivitas investasi. Nah, kalau investasi itu penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa depan. Nah, ini contoh arus kas masuknya itu pengelola dan penjualan BUMN, penerimaan hasil penjualan aset, penerimaan pembiayaan dana bergulir, dan lain sebagainya. Terus kalau ada yang arus kas keluar itu terdiri dari belanja modal, pengeluaran pengembangan pendidikan nasional, pembiayaan dana bergulir, modal, dan investasi pemerintah. Terus kalau dari aktivitas pendanaan itu yang berhubungan dengan pemberian atau perolehan pinjaman jangka panjang. Kalau arus kas masuknya itu kayak penerimaan pembiayaan dalam negeri dan luar negeri, penerimaan cicilan, dan lain sebagainya. Terus kalau arus kas keluar itu dari pengeluaran pembiayaan dari dalam negeri atau luar negeri, pembiayaan pinjaman yang bersumber dari subsidi dari loan loan agreement. Nah, terus kalau yang transitoris itu penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, seperti transaksi PFK, perhitungan pihak ketiga, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran, dan kiriman uang. Nah, ini tuh arus kas dari transitoris itu melibatkan PFK, transito, transaksi non-anggaran pihak ketiga, dan kiriman uang antar rekening bank. Terus juga di sini ada koreksi pembukuan yang melibatkan penggunaan SAL, koreksi pembukuan lainnya. Terus lalu kita sesuaikan dengan ditambahkan atau dikurangkan oleh kas di bendahara pengeluaran, di bendahara penerimaan, kas setara kas lainnya, selain hibah yang udah disahkan. Terus ada kas BLU, kas transito, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Kemudian bisa dilanjutkan laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas, jika dibandingkan dengan laporan perubahan ekuitas milik perusahaan swasta, kalau di laporan perubahan ekuitas milik pemerintah pusat, itu di pos pertama ada ekuitas awal, yang kemudian ditambah atau dikurangi dengan surplus atau defisit LO, yang mungkin kalau di perusahaan swasta itu saldo awal atau modal awal. Modal awalnya itu terdiri dari modal saham, tambahan modal, nilai buku aset, hingga ditambah oleh saldo laba. Kemudian di laporan perubahan ekuitas milik pemerintah pusat itu ada yang namanya koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang terdiri dari penyesuaian silpa, revaluasi aset tetap, koreksi atas nilai persediaan, nilai aset tetap, non-revaluasi, reklarifikasi, dan koreksi lainnya. Yang kalau di laporan perubahan ekuitas milik swasta itu mungkin adalah penyesuaian saldo awal. Kemudian setelah koreksi-koreksi ada transaksi antar ekuitas, kemudian ada kenaikan atau penurunan ekuitas, baru terdapat ekuitas akhir. Yang pada laporan perubahan ekuitas milik pemerintah pusat ini, ekuitas awalnya adalah sebesar 4.498.498.758.480 yang kemudian dikurangi dengan surplus atau defisit LO sebesar 657.235
1.935.101.822 yang kemudian juga dikurangi oleh nilai koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dengan jumlah koreksi-koreksi sebesar 100 miliar 23.789.648. Kemudian transaksi antar entitas sebesar 369 miliar 826.075.592 yang kemudian menghasilkan ekuitas akhir sebesar 3.919.345.179.380.431. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Secara garis besar, catatan atas laporan keuangan pada akuntansi pemerintah ini menyajikan informasi rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas yang dijelaskan secara naratif. Dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia ini atau CLK untuk pemerintah pusat, ini terdapat penjelasan umum, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi APBN, penjelasan atas pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, penjelasan atas pos-pos neraca, penjelasan atas pos-pos laporan operasional, penjelasan atas pos-pos laporan arus kas, dan penjelasan atas pos-pos laporan arus kas. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.